Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita. Ini kuliah praktikum ya. Harusnya di lab ya. Karena kondisi pandemi kita ya, kita pakai simulasi ya. Orang komputer tuh banyak alatnya untuk belajar ya. Baik, di pertemuan praktikum 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana membaca sinyal analog di microcontroller ya. Jadi beberapa alat sensor ya, itu dia hanya bisa menghasilkan sinyal analog gitu ya. Karena itu kalau kita perhatikan di Arduino itu sudah disediakan ya pin ya, jalur untuk sinyal analog. Ini ada dari A0 sampai A5 ya. Sedangkan ini untuk sinyal digital ya. Dan hari ini tuh mata kuliah praktikum ya, karena tadi kok ada yang bingung nih, nggak ada Pak. Kan mata kuliah ada dua nih ya, ada ini yang pemrograman platform khusus ini teori, ya kan? Yang ini praktikum. Namun kamu nggak ngambil praktikum sudah nggak kuliah. Namun yang ngambil dua-duanya, seharusnya dua-duanya ya, biar ngerti ya. Teori tahu, ada praktikum tahu. Nah, yang praktikum itu nanti kita berbasis project ya. Kalau kamu punya project nanti boleh dipresentasikan di akhir kuliah. Nanti kita ada sesi presentasi project ya. Kalau projectnya saya nyatakan bagus, boleh kamu nggak usah ikut UAS, ya, ngerjain ujian untuk praktikumnya ya. Gitu ya. Nah, jadi reward saya kamu yang punya project. Projectnya mungkin pasti ada yang apa berkelompok ya. Kalau berkelompok caranya harus ada projectnya, nyari tema ada. Karena project Arduino itu ada banyak ya. Cari di internet tuh banyak, tinggal niru aja ini. Mau tinggal kamu milih, kamu mau memprogram sensor apa misalnya. Ada banyak sekali sensor. Motor servo juga terapanya banyak sekali ya. Terus yang aplikatif nyari ide projectnya ya. Nyari yang ada di YouTube banyak sekali orang ngajari. Itu bisa kau pakai untuk project ya. Nanti juga saya akan menunjukkan proyek inovasi mahasiswa kita ya. Di bimbingan saya itu sekarang sedang mengembangkan vending mesin ya. Vending mesin itu alat jualan ya, robot untuk jualan ya. Nanti di salah satu sesi kita presentasikan ya. Baik, untuk materi ini tujuan pembelajarannya diharapkan nanti mahasiswa itu tahu ya bagaimana memprogram fokus button salah ini memprogram sinyal analog maksudnya ya. Bisa juga nanti kita gabungkan dengan konsep perintah kondisional, perintah if yang kemarin sudah kita pelajari ya. Nanti kita gabungkan boleh. Oke, untuk materi praktiknya silakan digambar diagram ini ya. Jadi silakan kamu buka juga Tinkercad-nya ya. Terus kamu ikuti sketch saya ini ya. Sketch saya ini kamu ikuti gambar ya. Kita hanya menggunakan satu alat ini yaitu potensiometer ya. Ini namanya potensiometer. Ketikkan di menu setnya. Kalau kamu nyari alatnya di sini, ketikkan kayak ini alatnya potentiometer tulisannya ya. Potensiometer ya. Itu gunanya untuk mengatur hambatan ya. Jadi hambatannya itu variabel ya. Jadi bisa kita ubah ya sesuai dengan putaran itu. Saya yakin kalau kamu barangnya sudah sering megang ya. Kalau kamu di rumah punya radio ya. Yang radio model lama ya. Yang mungkin kakek kamu yang masih pakai suka dengerin radio ya. Nah di radio itu ada untuk membesakin atau ngecilin suara ya. Itulah potensiometer ya. Jadi cara kerjanya dengan mengubah hambatan listriknya ya. Jadi, dalamnya itu ada bahan yang nilai hambatannya itu berbeda-beda ya pada posisi melingkar ini ya. Sehingga dia kalau dihubungkan dengan hambatan yang hambatannya kecil nanti arusnya besar. Kalau dia nyambung ke hambatan yang bahan yang hambatannya besar nanti arusnya kecil. Nah gitu ya. Silakan kamu digambar dulu, saya kasih waktu kira-kira 2-3 menit tidak. Jadi kamu nih buka Tinkercad juga nih pemahaman saya. Kamu nggak ngerti, kamu nggak nonton laju ya, nggak pengen ngerti nian. Tapi sebenarnya kamu tuh rugi le, kuliah tuh serius le.
kuliah itu harus konsen ya. Rugi kamu bayar mahal-mahal, nggak ngerti juga ya. Caranya ikuti apa yang dilakukan dosen itu. Dosen pakai laptop ya, kamu pakai laptop juga ya. Dosen buka Tinkercad, ikuti buka Tinkercad. Kamu nggak ngerti, tanya ya. Chatting boleh chatting ya. Atau nanti presentasi nanti ya, menunjukkan laptopnya ya. Harapan saya ada yang presentasi. Oke, ada yang sudah jadi scan-nya? Nah, kalau scan-nya sudah jadi, ini ya. Ada potensiometernya. Potensiometernya itu gini, ada 3 ya. Kakinya ada 3 potensiometer. Saya jelasin ya. Kaki yang paling kiri ini gunanya untuk ngasih arus. Jadi tak sambungkan ke tegangan 5 volt. Terus kaki yang tengah ini yang mengeluarkan sinyal. Nah, sinyalnya sesuai dengan posisi dari jarumnya ini. Dia mengarah ke hambatan berapa gitu ya. Jadi, nanti mikrokontroler kita ini akan mengubah yang sinyal yang keluar dari potensiometer ini analog ya. Nanti oleh Arduino kita ini, oleh IC-nya itu ya, itu diubah jadi digital sehingga bisa dibaca ya. Bisa dibaca nilai dari potensiometer ini gitu ya. Yang aslinya itu adalah analog gitu. Ini keluar dari kabel hijau ini, nanti oleh kabel hijau ini masuk ke mikrokontroler akan diubah menjadi digital sehingga kita bisa baca. Nanti kita cetak isinya angkanya berapa gitu ya. Nah, itu jadi gunanya nih. Nah, ini mikrokontroler perannya nanti berarti mengubah dari sinyal analog ke digital. Oke. Terus kaki yang paling kanan, yang paling mikir itu nyambung ke ground ya. Ke ground ya, harus negatif berarti ini harus negatif. Paling kiri ini harus positif, masukkan ke 5 volt. Yang tengah ini adalah outputnya ya. Ini output dari potensiometer menghasilkan nilai arus ya. Nilai arus ini akan masuk ke jalur analog dari mikrokontroler sehingga nanti bisa kita ubah menjadi sinyal digital. Nah, programnya seperti ini programnya ya. Oke, nanti untuk mengamati kita harus ngeklik ini. Nah, satu itu dulu ya. Mengklik serial monitornya ya. Kita akan mencetak berapa hasil pembacaan dari sinyal analog tadi ke serial monitor. Jadi programnya seperti ini ya. Kita butuh men-setting 2 kaki ya. Kaki pertama sinyal analog kita pakai A0 ya. Jalur A0 ini kita nyatakan sebagai input ya. Ya, input karena dia dimasuki arus dari potensiometer kan. Masuk ke A0 ini, oke. Terus pin mode LED build ini maksudnya ini kita menggunakan lampu LED yang ada di Arduino bawaan ya, bawaan ada di Arduino itu ada lampu bawaan yaitu ada 3 nih. Nah, kalau kita pakai LED built-in nanti yang nyala ini, lampu yang paling atas ini. Nah, itu. Ini kita pakai sebagai output. Nah, sebagai output. Jadi nanti gunanya ini adalah memprogram berapa lama lampunya itu nyala ya. Nah, nyalanya akan bergantung putaran dari potensiometer kita ini. Gitu gunanya ya. Jadi saya kasih jelasin ya, keterangannya ya. Read the value from sensor. Nah, jadi perintah sensor value ini gunanya adalah untuk membaca nilai sensor analog ya. Nah, yang dimasukkan ke kaki A0 ya. Terus perintah berikutnya turn the LED on ya. Jadi berikutnya ini sebelumnya setelah dibaca nih ini saya pindahkan aja ke sini ya. Saya pindahkan ke sini nih. Setelah dibaca nilai analognya maksudnya ini dicetak ke serial monitor ya. Nah, sebenarnya ini kalau kamu pasang juga LCD kemarin cetak ke LCD gitu ya nilainya ya. Nah, karena ini nggak ada LCD-nya nggak apa-apa ya kita pakai serial monitor ya. Di IDE Arduino biasanya dilengkapi dengan serial monitor ya untuk melihat berapa output ya nilai outputnya. Ya. Oke, kemudian perintah berikutnya turn the LED on. Nah, jadi setelah membaca sinyal analog lalu nyalakan lampu ya, yang di sini lampunya lampu built-in yang di sini ya. Ya nanti kita nyambung lampu sendiri juga boleh nanti bikin lampu dewek kita hubungan ke kaki digital ya boleh. Ini kita kembangkan ya. Stop the program for the sensor. Nah setelah lampunya nyala,
program sensornya lama nyalanya itu ditentukan dengan banyaknya nilai sensornya nih. Nah, gitu ya. Jadi berapa jauh kamu muter jarumnya nih, gitu kan? Saya kasih keterangan ini ya. Lama, ini saya ubah ke bahasa kita ya. Lama lampu nyala sesuai dengan nilai potensiometer. Nah, sesuai dengan nilai analognya itu ya. Ya, kalau kamu putar jauh ya berarti nanti lama dia nyalanya gitu kan. Jadi dipakai sebagai timernya itu ya. Untuk ngisi delay-nya itu kan, waktu delay ini. Ini keterangannya adalah lama lampu nyala ya. Nah, supaya kelihatan efeknya, jadi biasanya lampu itu dibuat berkedip ya, supaya kelihatan kita bisa ngamati gitu ya. Nah, jadi karena itu setelah high dia dibikin low ya, garis 50 ini, lampunya dimatikan. Nah, berapa lama dia matinya juga sesuai dengan nilai sensornya ya. Ini kalau ini tadi lampu nyala, kalau ini lampu mati selama ya atau dengan delay ya, selama nilai yang ada di sensor value. Nah, gitu ya. Hasil baca sensor value-nya itu jadi timernya itu ya, lama waktunya ya. Berapa detik. Oke, nanti sekarang kita simulasikan, kita coba ya. Ini kita coba. Oke, saya klik start simulation nih. Oke, nah, untuk melihat hasilnya kita klik serial monitornya ya. Nah, supaya muncul hasil membaca. Nah, ini muncul angka pertama 960. Jadi kalau kamu jarumnya segini, itu nilainya adalah 962 Mas. Semua ini nilai kalau saya ubah ini berubah dia. Nah, coba saya bagus nih. Oke. Saya ubah terus saya. Nah, berubah dia, berubah ya. Ya kan? Kalau saya putar ke bawah, ini jadi ngecil dia. Ya. Berarti hambatannya mengecil dia. Oke, hambatannya mengecil. Kalau saya bawah ini. Nah. Terus amati juga lampu nih. Lampu ini berkedip-kedip ya. Berkedip-kedip. Nah, lampunya berkedip, ya. Itu sesuai dengan nilai angka yang ada di sini. Nah, gitu ya. Kalau 500 berarti dia 500 milisekon ya. Lama hidup sama lama matinya itu. Kedip-kedip gitu ya. Otomatis kalau mau nyepetin ya ini saya putar ke kiri lagi ya putar ke kiri ya. Saya kecilin lagi coba. Nah, ya. Nah, lebih kecil lagi ya. Nah, ini lampunya akan lebih cepat dia berkedip-kedipnya. Nah, lebih cepat ya. Begitu sebaliknya, kalau potensiometer kita putar ke kanan, maka dia akan berkedip lebih lama gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ikuti saya? Boleh kamu presentasi? Iya Pak, sudah Pak. Oke, siapa yang mau presentasi? Ini saya stop. Oh, sorry, kamu sudah screenshot layar saya tadi belum? Sudah Pak, sudah dibuat nih Pak, sudah jalanin. Sudah jalan, oke. Atau nanti screenshot teman kamu. Siapa namanya yang mau presentasi? Yohanes Pak. Yohanes, oke. Yohanes saya bikin make host. Oke, silakan share screen Yohanes. Ini Pak dari HP ini masalahnya Pak. Nah, bisa nggak share screen? Share screen saya kayaknya enggak Pak, soalnya di laptop. Nah, itulah. Tidak bisa nunjuk temannya. Siapa yang mau pakai laptop? Ya, usahakan pakai laptop kalau kuliah supaya bisa presentasi. Saya ngasih nilai loh, kamu yang presentasi. Siapa yang mau presentasi? Coba. Pak, boleh ditampilin lagi Pak yang tadi codingnya itu Pak. Oke, oke. Saya buka lagi ya. Oh, balikkan ke saya ya, hostnya ya. Yohanes, tolong balikkan ke saya hostnya. Supaya saya bisa share screen. Yohanes, bisa ya? Balikin hostnya ke saya. Caranya diklik nama saya. Terus pilih make a host. Oke. Ini karena kita pakai yang gratis ya. Oke, sudah kelihatan ya layar saya? Silakan di screenshot. Codingnya seperti ini codingnya. Oh, saya stop dulu ya, saya stop simulation. Oke.
Codingnya seperti ini. Oh, di atasnya nggak ada keterangan ini. Nah, variabelnya cuma satu, variabel integer sensor value ya. Oke. Gini aja programnya ya. Silakan di screenshot. Terus Anda gambar di laptop kamu ya. Kalau ada yang mau presentasi boleh. Nah, kalau kita mau nambahin lampu sendiri, ya boleh nih tambahin lampu di luar ya. Boleh nambahin lampu di luar. Kamu berkreasi ya. Tambah lampu, tambah motor, boleh. Itu mengendalikan motor juga bisa ya, potensiometer. Kalau kamu mau bikin lengan robot, gerakin lengannya ya, itu salah satunya yang paling murah dan mudah pakai potensiometer. Boleh yang berkreasi, saya bikin lengan robot Pak. Nah, boleh. Lengan robot tuh kamu yang paling simpel tuh eja-ejanya niru itu ya. Meniru ekskavator itu ya. Oke, saya masukkan ke kaki 13 misalnya. Oke. Terus aduh sorry. Ke kaki 13. Oke. Terus satunya saya masukkan ke kaki ground. Ini kaki ground. Oke. Sekarang kalau kita mau menghidupkan lampunya ya codingnya diubah ya. Kita program ya. Nah, kita tambahi misalnya kalau tadi yang nyala tuh lampu built-in, sekarang tinggal kita tambahi ini lampu di kaki 13 itu kan. Yes. Jadi kita tulis ini langsung sebutkan kakinya boleh ini 13 itu ya. Nah, tapi sini harus didefinisikan bahwa kaki 13 ini sebagai output ya. Sebagai output. Nah, maksudnya untuk ngasih arus tegangan ke lampu itu ya. Nah, ini langsung aja tulis 13 ya, boleh. Sini kita menggunakan kaki 13 ya. Nah, kalau sudah dibikin high harus dibikin low-nya juga ya. Supaya nah ini kita copy aja nih. Kita nambah lampu nih ya. Ambil lampu tadi sudah dinyalakan supaya kedip ya. Nah, kedip supaya kelihatan kita bisa ngamati ya. Jalan nggak programnya itu ya. Namun nyala-nyala terus kan kita nggak tahu. Jalan beda programnya. Nah, ini sudah tinggal kita simulasikan lampunya. Sekarang pakai lampu. Nah, ini merah ya, nyala ya. Oke, nyala. Mati ya, nyala, mati gitu ya. Oke, ada yang mau presentasi? Ini silakan di screenshot boleh nih. Sharing ke dulu ya. Ya Pak. Izin tes. Ya, siapa yang mau presentasi? Sebutkan namanya ya. Biar saya bisa bikin kamu host. Taruh. Ini saya sharing ke dulu ininya programnya. Ada yang jauh-jauh nih. Nah, supaya enak dibaca. Oke, ada yang ngechat siapa nih? Tes. Oke. Dengar saya. Siapa? Mario Hagi ya? Ya Pak. Oke, Mario Hagi. Oh, saya tutup share screen saya dulu ya. Oke. Sekarang Mario Hagi silakan share screen. Salah nggak apa-apa. Saya belum ini Pak, gagal Pak. Nggak apa-apa. Tapi berani nunjukkan gitu nah Mas aku tuh. Ini kan kuliah itu sebenarnya paling penting itu bentuk karakter kamu tuh ya. Kamu percuma wae kuliah ya bertahun-tahun tapi masih punya karakter minder misalnya, malu dengan orang ya. Ngomong nggak berani, wah itu percuma ya kuliah. Nah, kayak gini bagus nih sudah. Bagus, terus lampunya sudah diprogram belum? Lampunya sudah juga. Halo.
Mau program lampunya tinggal perintah digital right-nya ditambah ya. Di baris 15 itu di enter aja. Tambahin digital right. Nah, lampunya kau pasang di kaki 13 berarti 13, high. Ini jangan dulu coba. Play jangan dulu. Start Langsung dulu, di start, Pak. Oke, kalau dinyalakan. Oh, ini lampunya klip-klip juga ya. Lihat, lampu LED-nya klip-klip juga ya. Tapi berapa seri monitoran 500 ya. Coba diputar-putar. Potensinya diputar-putar. Diubah. Oke, ini besar ya. Nah, kalau dia angkanya membesar, ini sekarang 1000 kan nilainya ya, nilai potensiometernya. Maka dia klip-klipnya jadi lebih lama ya. Waktu tenggangnya jadi lama. Oke. Nah, jalan nih bagus. Oh, karena kamu kaki 13 ini otomatis nyala ya. Tapi ini kalau kamu lampunya itu kau pasang di kaki selain 13 ya, maka kamu harus memprogram loh. Karena lampu yang built-in itu ya, lampu bawaannya itu memang nyambung ke kaki 13 juga dia. Nah, karena itu nih lampunya nggak kamu program ya, lampunya belum diprogram tapi tetap nyala dia ya. Karena lampu kaki 13 digital itu juga nyambung ke lampu built-in ini ya, lampu built-in ya, lampu yang kecil yang bawaan Arduino. Nah, kalau misalnya kau pindah ke kaki yang lain, kamu harus memprogram kamu supaya hidup dia. Nah, dibikin high, dibikin low, nah gitu ya. Kaki berapa tuh? Kaki 11 ya? 11, nah, Pak. berarti kamu harus nambahi perintah digital write 13, high di baris 15 itu kamu enter coba. Baris 15, di stop dulu ya simulasinya. Nah, oke. Kalau mau ngedit programnya di stop dulu simulasinya, oke. Oh, jangan di situ ngenternya. Oh, boleh, diganti boleh. Itu ganti aja angka 11 berarti ya. Tapi di void setup-nya juga kamu harus ngeditnya. Itu juga diedit ya. Oke. Boleh. Juga, Pak ya. Oh, boleh. Artinya kita menggunakan kaki untuk lampunya di kaki 11 ya. Boleh dicoba. Oke. Nah, oke. Nyala ya? Nyala, Pak. Oke, itu cukup. Ada lagi yang lain yang mau presentasi? Ayo, Pak. Oke, Udah silakan laptop, ditutup si siapa nih? Mario ya. Nah, tutup terus. Sudah, Pak. Sekarang siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Namanya siapa namanya? Yohanes, Pak. Yohanes. Oh, kamu lah pakai laptop? Iya, Pak. Masuk 2 ini, Pak. 2 Oke. akun, Pak. Oke. Yang Yohanes yang nggak ada profil. Tolong Mario lagi Yohanes jadikan host. Caranya diklik pilih make host. Diklik namanya ya. Oke, Pak. Klik partisipannya ya, terus klik nama Yohanesnya itu, terus pilih host ya. Make a host. Nah, oke. Sudah, Pak. Nah, silakan share screen Yohanes. Ini ya cara kita kuliah ya. Kita kan praktikum ya. Praktikum itu nyoba ya. Namun kamu yang diem aja ya. Aku pakai HP Pak, enggak punya laptop. Sudah ya. Tidak banyak tahu kamu rugi kamu ikut kuliah. Tidak ngerti juga lah ikut kuliah. Kamu nak nyoba ini kan berarti ngerti. Yohanes sama siapa tadi? Resikonya tadi ya. Mario ya. Nah, hari ini Mario sama Yohanes presentasi. Oke, ini punya. Oke, bagus. Nah, dikasih resistor ya. Bagus dikasih resistor ya, supaya aman ya. Nah, lajulah yang balik dari pasar dari mana lajulah kuliah ya. Bagus. Nah, coba digerakin potensiometernya. Supaya kita bisa ngamati ya. Kalau pembacaan analognya jalan. Nah, oke. Berubah ya. Oke. Nilai potensiometernya berubah, kelihatan di serial monitor ya. Iya, Pak. Nah, itu. Ini berguna juga kalau kamu mau bikin program untuk membuat redup atau terang lampu tuh nah ya. Lampunya tuh dibuat redup atau terang nah, gitu nah. Itu caranya kaki potensiometer yang tengah tuh masuk ke lampu dia. Masukkan ke lampu, nanti lampunya gelap terangnya akan
menyesuaikan nilai potensiometer ini. Gitu ya. Oke, bagus, Yohanes berhasil ya. Kalau mau eksperimen boleh kayak si Mario tadi, jadi diubah posisi kakinya, kaki lampu boleh. Mau eksperimen silakan. Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau presentasi Izin, lagi Pak. yang lainnya? Izin, Pak. Siapa namanya? Muhammad Hakim, Pak. Muhammad Hakim. Oke, silakan ditutup Yohanes screen-nya. Kasih ke Muhammad Hakim. Bentar, Pak. Muhammad Hakim. Muhammad Hakim, kamu ngomong biar nama kamu dimuncul. Iya, Pak. Ada di atas itu, Yohanes. Muhammad Hakim Al-Farizi. Al-Farizi, ya. Sudah. Oke, silakan share screen Muhammad Hakim. Bagus, ada 3. Kan kita praktek. Nah, kayak gini prakteknya. Nah, bagus. Mau tanya, Pak, ini kan sudah sesuai coding Bapak. Iya. Kata Bapak semakin besar nomor ini semakin lama bipnya kan, Pak? Iya. Tapi, kayak dulu. Ini kamu kakinya salah loh. Kaki yang mana, kamu Pak? salah ya. Yang tengah, kamu pakai ya. tabel hitam ya. Yang tengah ini yang masuk ke analog. Oh, sorry. Iya, analog, Pak. Iya, benar. Beda warna, salah warna, Pak. Kamu salah warnanya, oke. Ini analog, Pak. Coba nyalakan, coba di simulasinya. Di start simulasi. Klip nggak lampunya? Ini besar, Pak. Nah, ini besar tapi bip lampunya cepat. Coba digeser sekarang itunya. Potensiometernya. Diperkecil. Oh, ntar lu. Bener nggak program ini? Posisi delaynya. Delay. Sensor. Makin cepat dia, Pak. Iya. Hah? Oh, timingnya beda ya? Iya, Pak. Oh, mungkin bergantung dengan kecepatan komputer kamu juga kali. Kali komputer kamu. Itu Pak, izin Pak, nambah Pak. Di potensiometernya Pak, kalau yang Bapak praktek ke yang tadi share screen, di situ potensiometernya tuh kebalik Pak. Jadi si pin itu di atas. Kalau ini kan di kanan bawah. dan kiri ya? Jadi terus. Iya Pak. Ya, ini terminal. Itu ya benar. Kabel yang kan ke ground sama ke 5 volt ini ditukar coba. Benar, artinya dibalik. Kalau tadi di awalnya Pak, dia di sini di awal, tapi malah 0. Cuman bip sekali dia. Kalau mau ngedit matikan dulu simulatornya. Jadi gitu, kalau dia nilainya terbalik ya, kalau kita besarkan kok malah tidak lambat ya. Oh, berarti terbalik kakinya, kaki potensiometernya. Kakinya Pak yang terbalik Pak. Berarti terminal 1 untuk 5 volt ya Pak? 5 volt ya. Untuk terminal 2 ground. Yang itu ke ground. Oh iya, terbalik berarti ya Pak. Coba aja ya. Iya Pak. Oke. Apa nih Muhammad Hakim. Bagus, bisa ngikuti ya. Saya senang kalau banyak yang bisa ngikuti ya. Artinya kamu kuliahnya antusias ya. Ada lagi yang mau presentasi? Masih ada waktunya? Presentasi silakan dengan dulu dengan yang seperti ini boleh Pak ya? Bisa, nggak masalah sih. Kamu ubah jalurnya itu boleh. Oh, tapi kalau itu ngonek loh ya. Merahnya itu ngonek jalurnya itu. Itu harus pendek tuh. Nah, apa saja yang hitam itu? Nah, itu apa saja? Nah, oke. Oke, coba. Oke, coba lagi boleh. Sambil kalau ada yang lain mau presentasi ditunggu ya. Diulang lagi. Nah, di stop simulation atau di start lagi? Di start dulu. Stop to start.
Nah kan? Ini 400 ya. Coba dipisahin. Ini saya coba besar ya, Pak. Ya. Oh iya, di sebelah sini dia jadi 0 ya, Pak ya. Kalau 0 mati ya. Kejauhan itu, kejauhan itu. Mana enggak keluar ya? Enggak ada nilai. Kejauhan kali kamu. Putar ke kiri lagi, putar ke kiri lagi. Oh, tapi nih kamu nih potensiometer yang kakinya di bawah loh ya. Nah, kalau kami tadi kan di atas kakinya. Yang kaki di atas Tapi ini intinya itu diputar aja kok. atau Itu hanya terbalik kakinya aja kok. cuma dibalik aja nih kan, Pak? Terbalik yang dikasih arus sama yang masuk ke ground itu. Intinya itu aja. Enggak ini tidak sulit tidak. Ya, tapi yang penting kamu tahu tadi ya bahwa kalau diputar dia kecepatannya berubah gitu ya. Yang penting ya. Tidak. Iya, Pak. Oke. Cukuplah. Ada lagi yang lain yang mau presentasi? Rizky, Pak, boleh, Pak? Oke, silakan ditutup Muhammad Hakim. Share screen-nya ditutup. Terus kasihkan ke siapa tadi? Cara tutup gimana, Pak? Oh, tekan tombol stop share screen lah. Bentar, Pak. Cari tombol stop share screen. Di atas stop ini. Tombol merah itu. Share. Wah, oke. Oh ya, dapat. Terus siapa nih yang mau presentasi terakhir ini? Rizky, Pak. Rizky. Oke, Rizky Putra ya. Kasihkan ke Rizky Putra ya, Muhammad Hakim. Klik partisipannya. Nah, oke. Rizky Putra, kamu sudah host, silakan share screen. Oke. Oke, bagus. Ini. Oh, kabelnya warnanya lain lagi nih juga ya. Hati-hati ya. Warnanya lain ini. Kalau kabel tuh gini ya. Kalau kabel tuh kalau warna merah biasanya untuk suplai tegangan ya. Kalau warna hitam biasanya untuk ground. Atau kadang ground ada yang pakai warna biru ya. Karena biru itu artinya free kan. Jadi nggak ada harus kalau merah itu artinya ada strumnya itu ya. Ada strumnya itu. Jadi kasihkan ke jalur yang ada tegangan, misalnya masuk ke 5 volt ya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah sini nggak apa-apa lah. Coba buka codingnya. Codingnya sudah penuh belum? Oh, mau aku ubah warnanya lah sudah. Yang ke 5 volt itu merah biasanya ya. Nah, itu hijau. Yang tengah itu hijau ya. Oke, yang tengah ini hijau. Oke. Oh, ini panjang programnya. Cuma nambah untuk ini sih, Pak, yang digital bar untuk nampilin yang LED ini. Oke, coba nyalakan. Bisa nggak disimulasikan coba? Oke, ini nama variabelnya boleh pakai nama variabel sendiri ya. Dia disingkat pakai SV gitu ya, boleh. Nah, coba digerakin potensiometernya. Nah, berubah ya? Kedipnya berubah ya? Oke, tambah lambat gitu ya. Kalau dipisahin tambah lambat ya gitu ya. Oke, jalan ini punyanya saya ada 4 yang presentasi jadilah ya. Ya harapan saya maksudnya amun pakai program simulator yang jelas gamblang seperti ini jalan, kamu yang punya alat ya mudah lah nirunya ya, harusnya jalan di alatnya ya. Kalau ada yang punya alat boleh nunjukkan. Ada yang punya alatnya? Belum nyampe, Pak, masih di Shopee. Oh, sudah beli. Nah, boleh ya. Ditunggu aja ya.
Ya, nggak tahu kalau di Palembang tuh di mana toko microcontroller ya. Saya nyari-nyari di map itu kok nggak ada yang ini. Yang direkomendasikannya itu dekat perumahan sana, jauh sekali. Oke, mungkin cukup. Silakan ditutup. Siapa yang tadi? Rizky ya? Oke. Ada 4 hari ini yang presentasi ya. Rizky, Muhammad Hakim, Yohanes, satu lagi itu siapa? Mario ya? Oke. Nah, harapannya saya kayak gitu ya. Kalau kamu kuliah itu aktif ya kuliahnya itu dengan mempresentasikan apa yang sedang dibuat. Oke, sekarang terakhir silakan nyalakan videonya supaya saya bisa absen kamu. Nyalakan videonya. Nyalakan videonya. Ya, udah pastikan kamu nih kuliah benar ya. Siapa tahu HP-nya ditinggal kamu tidur. Oke, ada 25 partisipan ini yang aktif ya. Inilah. Nah, saya tunggu nih yang lainnya ya. Nanti kalau kuliah harus aktif ya. Ya, minimal sekali-kali pakai laptop, jangan pakai HP terus. Kalau pakai HP nggak bisa presentasi. Tapi kalau Tinkercad-nya ya mungkin jalan sih di HP. Di browser HP-nya mungkin jalan ya kalau HP kamu besar ya. Berat, Pak, kalau di HP, Pak. Gimana? Agak berat kalau di HP. Oh, agak berat. Nah, ya bukan HP-nya lah. Pakai iPad kalau agaknya. Oke, kuliah kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, kalau tugasnya nanti masih mau saya edit ya. Pertanyaan tugas yang ada di e-learning mungkin masih mau saya edit. Terus silakan kalau masih ada pertanyaan ya pasang di forum ya. Sekaligus kamu dapat catatan aktif di forum ya. Kalau ada ide project atau apa juga boleh didiskusikan di forum ya. Forum yang ada di e-learning ya. Forum di e-learning itu gunakan optimal ya. Itu media sosial untuk belajar kamu ya. Ya. Kalau di WA saya nggak akan jawab itu pertanyaan di WA karena WA-nya untuk koordinasi kuliah, bukan untuk diskusi mata kuliahnya. Diskusi mata kuliahnya gunakan forum yang ada di e-learning. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sampai ketemu di kuliah minggu depan.